Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello. Sorry. My name is Widianti Esufia. You can call me Bu Yanti or Mami Yanti. I am an English teacher at SMK Kesehatan Surabaya. Today we are going to continue our last week lesson. We are going to learn about another type of degree of comparison, which is comparative degree. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah memasuki pembahasan degree of comparison. Hari ini kita lanjutkan yang jenis kedua dari degree of comparison, yaitu comparative degree. Tapi before starting, we need a review last week material. Sebelum mulai kita harus mereview dulu materi minggu lalu. Are you guys still remember it? Masih ingat nggak materi minggu lalu yang kita bahas apa? Yang kita bahas adalah positive degree. Ini akan saya review sebentar ya. Kalau kalian mau memahami videonya lebih lanjut, misalnya minggu lalu kalian ketinggalan, silahkan kalian cari di video-video lain di channel saya ini. Judulnya kalau nggak salah degree of comparison positive degree ya. Kamu cari saja yang kelas 11 atau 11 grader. Nanti kamu bisa cari videonya di sana, kamu pelajari lagi. Positive degree adalah tingkat perbandingan setara. Positive degree digunakan untuk membandingkan dua orang atau dua hal maupun lebih yang memiliki kesamaan dalam hal kata sifat atau adjektif. Semisal, dua benda yang ukurannya sama-sama kecil, dua bangunan yang sama-sama tinggi, dua buku yang sama-sama tebal, dua pensil yang harganya sama-sama murah, dan lain-lain. Susunan kalimat positive degree adalah sebagai berikut. Noun yang berperan sebagai subjek, to be is MR, diikuti S, setelah itu diikuti adjektif atau kata sifat, lalu S lagi, dan yang terakhir adalah noun atau objeknya ya. Ini sudah saya bahas mendalam minggu lalu, silakan kalian lihat videonya lagi kalau mau. Contoh kalimatnya adalah my house is small, her house is small. Ada kesamaan di sini, rumah saya dan rumah dia sama-sama kecil. Kalau digabungkan dengan aturan kalimat positive degree, maka jadinya adalah my house is as small as her house. Rumah saya sama kecilnya dengan rumahnya dia. Seperti itu. Karena sudah mereview sebentar, kalau kalian mau lebih lanjut, coba lihat video yang positive degree saja ya. Comparative degree. Ini adalah jenis perbandingan yang kedua setelah positive degree. Perbandingan tingkat lebih. Kalau positive degree kemarin adalah perbandingan tingkat setara, ini adalah perbandingan tingkat lebih. Comparative degree. Comparative degree adalah perbandingan tingkat lebih. Apa yang dibandingkan di sini? Dalam hal ini, dalam bab ini yang kalian pelajari masih sama seperti positive degree. Yang dibandingkan adalah kata sifat atau adjektif. Apa sih contohnya kata sifat itu, Mem? Ini ya, contoh dari adjektif atau kata sifat adalah cantik, beautiful, tampan, handsome, kaya, rich, besar, big, bersih, clean, luas, wide, bagus, good, enak, delicious, pintar, smart, dan lain sebagainya. Banyak sekali kan masih kata sifat di sana yang belum saya sebutkan. Lalu saya akan membandingkan positive dengan comparative degree. Lalu apa perbedaan antara positive degree dan comparative degree? Tidak typo ya. Kalau yang dibandingkan sama-sama adjektif atau kata sifat. Perbandingannya adalah positive degree adalah perbandingan tingkat setara, sedangkan comparative degree adalah perbandingan tingkat lebih. Selain itu, susunan kalimat positive degree juga berbeda dengan comparative degree. Saya akan menjelaskan susunan kalimatnya di slide selanjutnya ya. Oke. Kalau sampai sini kalian merasa penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa memilih memainkan videonya dengan lebih lambat ya. Di YouTube kan bisa diatur itu kecepatan memainkan videonya. Susunan kalimat comparative degree. Yang pertama adalah noun, sama seperti positive degree ya, diawali dengan noun sebagai subjek atau kata benda yang berperan sebagai subjek. Lalu is, am atau are atau to be-nya di sini. Tapi harap dia perhatikan nanti ya, is, am, are ini kapan menggunakan is, kapan menggunakan am, kapan menggunakan are, nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Kalian lihat saja dulu.
adjektif atau kata sifat yang ditambahi er, atau more ditambahi adjektif atau kata sifat. Ini apa lagi maksudnya? Tunggu, nanti saya jelaskan ya. Then, daripada. Noun yang kedua yang berperan sebagai objek. Oke, saya akan mulai menjelaskan satu persatu di sini. Oke, kalau noun atau subjek kan sudah tahu ya, biasanya nama, benda atau apapun ya di awal kalimat. Is MR penggunaannya, kita gunakan is ketika noun atau subjeknya adalah she, he, it. Kita menggunakan am kalau subjeknya yang dibicarakan adalah I. Kita gunakan are kalau subjeknya adalah they, we, dan you. Oke, sampai sini dipahami ya. Saya akan masuk ke selanjutnya. Oke. Kalian bisa lihat ya, di sana ada dua pilihan kata, adjektif ditambah er sama more ditambah adjektif. Ini maksudnya gimana, Mem? Kok dibagi dua? Oke, saya jelaskan. Kalau adjektifnya atau kata sifatnya terdiri dari 1 sampai 2 suku kata, kamu hanya perlu menambahkan er di belakang adjektif atau kata sifatnya. Tetapi kalau adjektif atau kata sifatnya itu lebih dari 2 suku kata, maka kamu wajib menggunakan more diikuti adjektif. Nanti akan saya berikan contoh kalimatnya supaya kalian bisa tahu perbedaannya. Saya masukkan di sini. Oke, contoh kalimat comparative degree. Ini yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Saya mengcopy paste saja rumusnya, lalu saya akan masukkan ke dalam contoh kalimat. Contohnya seperti ini. Subjeknya adalah Dinda. Oke, di sini kita harus mulai berpikir. Dinda, oh satu orang, cewek, berarti dia masuk dalam kategori she. Karena she adalah dia perempuan atau untuk satu orang yang perempuan ya. Maka kita wajib menggunakan apa? Is ya, karena dia masuk she maka kita menggunakan is. Oke. Lalu kita masuk ke kata sifatnya. Tuh, kata sifatnya pakai er atau more ya. Kita lihat dulu kata sifatnya saya gunakan apa. Oke. Jadi bisa jadi pakai adjektif er, bisa jadi pakai more adjektif. Kata sifatnya adalah smart. Ya, jadi ini sudah saya rubah dari smart menjadi smarter loh. Kenapa dirubah, Mem? Karena smart. Coba kamu ucapkan smart. Berapa suku kata di sana? Smart. 1 suku kata saja kan ya. Maka dia ikut aturan yang di atas. 1 sampai 2 suku kata, adjektifnya wajib ditambah er. Maka kata yang awalnya smart, pinter, harus kita rubah menjadi smarter. Lalu then, daripada. Funny. Mari kita artikan dalam bahasa Indonesia. Dinda lebih pintar daripada Fanny. Inilah perbedaan comparative degree dengan positive degree. Kalau kemarin kamu belajar positive degree, itu kan sama-sama pintar. Kalau saya buat kalimatnya ya, misalnya gini kalau positive degree. Dinda is as smart as Fanny. Dinda itu sama pintarnya dengan Fanny. Tapi untuk comparative degree, perbandingan tingkat lebih, satu orang harus melebihi orang lainnya. Dinda is smarter than Fanny. Dinda itu lebih pintar daripada Fanny. Maka yang lebih yang siapa? Yang Dinda. Karena dia lebih pintar ya. Karena itu kata smart wajib dirubah menjadi smarter. Mengikuti aturan perubahan adjektif. Ketika 1-2 suku kata harus ditambahi er di belakangnya. Kalau sampai sini kalian masih bingung, kalian silakan mundurkan sedikit videonya untuk kembali ke penjelasan sebelumnya, lalu kalian mainkan lebih pelan untuk bisa memahami penjelasan saya. Saya akan masuk ke contoh kalimat kedua ya. Contoh kalimat pertama kan pakai kata smart, 1 suku kata. Saya akan memberikan contoh kalimat kedua yang pakai adjektif atau kata sifat lebih dari 2 suku kata. My clothes, oke. Kamu bisa lihat di sini pakaian saya, baju saya. Ada huruf es di sana. Artinya bajumu lebih dari 1 yang dibicarakan. Kalau baju lebih dari 1, kita pakai is, am atau are ya untuk to be-nya. Jawabannya adalah are. Karena baju yang banyak atau benda banyak masuk dalam kategori they. Jadi dalam bahasa Inggris, they itu tidak hanya
digunakan untuk mereka orang ya, bukan. They juga bisa digunakan untuk menyebut benda yang banyak. Ini ya, jadi they tidak harus untuk orang, tapi benda yang banyak kita juga bisa menggunakan they. My clothes, benda banyak, kita gunakan are. Ya kan? Tahu berbedanya ya, Dinda pakai is karena orang satu, my clothes ada banyak, gunakan are. More expensive, loh kok pakai more ya? Yang atas pakai er smart, yang bawah kok pakai more? Kita coba ucapkan kata expensive. 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 3 suku kata, maka wajib menggunakan aturan 2 suku kata menggunakan more. More expensive. Jadi kalau sudah menggunakan more, di belakangnya jangan ditambah er lagi. More expensiver. Tetot, salah ya. Gunakan salah satu saja. Kalau pakai er ya aturan er, kalau pakai more ya pakai aturan more. Jangan digabung-gabung. Sudah ada smarter pakai more. More smarter, salah. Gunakan smarter saja ya. More expensive. Expensive 3 suku kata, maka benar pakai more. Lalu then my phone, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Baju-baju saya itu lebih mahal daripada HP saya. Jadi bajunya ini rancangan desainer luar negeri ya, mungkin harganya satu baju jutaan, jadi lebih mahal daripada HP-nya. Baju-baju saya lebih mahal daripada HP saya. Oke, jadi tadi saya sudah menyebutkan contoh kalimatnya dan susunannya. Sekarang saya akan masuk ke bentuk-bentuk adjektif atau bentuk-bentuk kata sifat ya. Ini sangat penting karena kamu perlu tahu perubahannya. Adjektif itu apakah semua bisa ditambah er ataukah adjektif itu semuanya bisa ditambah more? Saya akan jelaskan di sini. Oke, positive degree untuk perbandingan tingkat setara tidak ada perubahan di kata sifatnya ya. Pintar, smart tetap, murah, cheap tetap, tinggi, tall, old, tua, small, kecil, big, besar, cute, manis, beautiful, cantik, expensive, murah, careful, hati-hati. Tidak ada perubahan kalau untuk perbandingan tingkat setara. Yang menjadi permasalahan, ada perubahan ketika kamu menggunakannya di kalimat comparative degree atau perbandingan tingkat lebih yang hari ini kita bahas ya. Contohnya, smart. Berapa suku kata di sana? Kita tadi sudah sepakat smart adalah satu suku kata, jadi kamu perlu menambahkan er di belakangnya. Smarter. Cheap, murah. Berapa suku kata? 1. Maka kita gunakan cheap ditambah er. Cheaper, karena dia ikut aturan 1 sampai 2 suku kata ya. Tall, taller, lebih tinggi. Old, older, lebih tua. Small, smaller, lebih kecil. Big, bigger, lebih kecil. Cute, cuter, lebih kecil ya. Bukan lebih kecil, lebih manis ya. Cute itu cuter itu lebih manis. Jadi dia semua yang saya pilih dari kata smart sampai cute ini terdiri dari 1 sampai 2 suku kata, karena itu bisa ditambahi er di belakang kata sifatnya. Sekarang kita masuk contoh yang lebih dari 2 suku kata. Contohnya beautiful. Beautiful. Berapa suku kata di sana? 3 suku kata. Maka kamu nggak boleh pakai beautifuler ya. Maka kita wajib menggunakan more. Beautiful. Ingat, kalau sudah pakai more, jangan ditambahi er lagi. More beautifuler. Apakah benar? Salah ya. More beautiful. Expensive. Berapa suku kata expensive atau mahal? 3 suku kata. Maka kita nggak boleh pakai expensiver, tapi kita pakai more expensive. Careful. Careful ya. Ini juga pakai aturan more careful ya. Oke. Apakah semua adjektif pasti pakai aturan itu, Mem? Misalnya 1-2 suku kata pakai ditambah er. Lebih dari 2 suku kata pasti ditambah more. Apakah semuanya seperti itu? Tidak. Tidak ya. Ada beberapa kata yang dia keluar dari aturan er dan more. Jadi dia tidak mau diatur atau dikelompokkan seperti kata-kata yang saya sebutkan sebelumnya ya, cheap, small, expensive, beautiful. Dia nggak mau dikategorikan, dia pengen berbeda ya, dia punya jalan sendiri. Maka kata-kata tersebut adalah yang saya tuliskan di sini ya. Contohnya good. Kalau kamu membaca good, berapa suku kata di sana? Good,
Satu suku kata, benar, satu suku kata. Harusnya kan masuk aturan ER ya. Good ditambah ER. Good bagus ditambah ER lebih bagus. Gooder atau gooder. Pernah dengar kata gooder dalam bahasa Inggris atau gooder? Tidak ya. Karena memang salah ya. Tidak ada kata gooder dalam bahasa Inggris. Yang ada adalah kata better. Kata better ya. Jadi good itu baik, lebih baik itu better. Bad, jelek atau buruk. Lebih buruk adalah worse. Keluarkan dari aturan ER maupun more ya. Little, sedikit. Lebih sedikit adalah less. Kalau kamu pernah beli minuman atau makanan ada tulisannya less sugar, atau kamu misalnya beli chat time, itu kan ada pilihan less sugar atau no sugar ya. Less sugar artinya gulanya lebih sedikit. Ya, selanjutnya many. Many itu banyak, lebih banyak kita gunakan more. Far itu jauh. Kamu bisa kalau bentuk lebih jauh atau dalam bahasa Inggris lebih jauhnya itu adalah further atau farther ya. Dua-duanya, kadang pakai farther, kadang pakai further. Kita gunakan yang U itu untuk menjelaskan terkait informasi. Untuk informasi lebih lanjut, for further information itu pakai yang U. Tapi kalau yang pakai A, farther, biasanya kita gunakan untuk menjelaskan jarak. Jarak rumahnya lebih jauh daripada jarak rumah saya ke sekolah. Ya, itu pakai farther. Ini contoh kata-kata yang tidak masuk dalam aturan ER maupun more, namanya irregular. Kalau yang tadi, kata-kata contoh kata yang masuk dalam aturan ER dan more, kita nyebutnya adalah regular ya. Yang ini irregular. Oke, kita sudah membahas sekitar 16 menit. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Semoga kalian bisa memahami ini, karena memang kita punya keterbatasan, tidak bisa bertemu langsung dan menjelaskan langsung. Buat kalian yang mungkin kuotanya terbatas, saya mohon maaf. Mungkin bisa kalian save dulu videonya. Kalau kalian ada lagi di warkop atau di tempat yang ada koneksi wifi, kalian bisa mainkan atau di-download supaya bisa dilihat di rumah ya. Kita akan melakukan pemahaman dulu. Oke, ada soal di sini. Wanda is as bla 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 as her sister. Ada kata yang saya beri warna, itu adalah kunci untuk menentukan ini perbandingan apa ya. Coba diingat-ingat, kalau S bla 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 atau titik-titik S itu perbandingan apa ya. Pilihannya tall atau taller. Jawabannya apa? Saya beri waktu 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah E, tall. Kenapa tall? Karena kata ini yang kamu lihat yang saya beri warna biru, S bla 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 S, itu menunjukkan kalimat ini adalah kalimat positive degree. Kalimat positive degree, adjektifnya tidak mengalami perubahan ya, sama tingginya wajib menggunakan tall. Kalau kamu pakai taller artinya lebih tinggi ya. Itu untuk comparative degree. Sedangkan soal ini adalah soal positive degree. Yang kedua, my mother is bla 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 than Caroline's mother. Ada kata kuncinya yang saya beri warna kuning, than. Ini bukan tenses. Ini perbandingan tingkat apa ya? Tingkat setara atau tingkat lebih kalau pakai than. Jawabannya apa? Saya beri pilihan jawabannya dulu. Apakah old, tua, ataukah older, lebih tua? Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B, older, lebih tua. Kenapa? Karena ada kata than di sana yang saya beri warna kuning. Than itu artinya dia adalah kalimat perbandingan tingkat lebih. Ya, lebih tua berarti otomatis older. Kalau old itu tua, ya. Soal nomor 3. I think your food bla 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 than my food. Nah, kata kuncinya than, saya beri warna kuning. Berarti jawabannya apa? Deliciouser, lebih enak, atau more delicious? Ayo, yang mana jawabannya? Coba dijawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah more delicious, lebih enak. Loh. Kan ini tingkat lebih, kok nggak pakai ER saja? Kok jawabannya bukan yang A? Kenapa jawabannya bukan yang A?
Karena delicious atau delicious itu lebih dari 2 suku kata. Delicious kurang lebih 3 suku kata ya. Maka jelas kamu nggak boleh pakai aturan er, tapi menggunakan aturan more. More delicious, lebih enak ya. Jadi tidak ada yang delicious itu tidak ada ya. Soal terakhir, my English score is bla 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 dan my math score. Ada kata then, sudah jelas kalau pakai then, yang saya beri warna kuning ini adalah comparative degree atau perbandingan tingkat lebih ya. Pilihannya adalah better atau worse. Dalam bahasa Indonesia ini maksudnya begini. Nilai bahasa Inggris saya itu lebih jelek daripada nilai matematika saya. Lebih jelek itu apa? Oh, bentar, bad. Jelek itu kan bad. Bad satu suku kata. Berarti saya tambah er ya mem ya. Berarti jadi better atau better. Apakah benar seperti itu? Tidak ya. Jadi kamu sudah lihat tadi yang sebelumnya irregular verb. Bad tidak boleh ditambah er maupun more. Dia punya aturan sendiri. Lebih jelek itu adalah worse ya. Dia nggak perlu aturan er ataupun more, dia punya aturannya sendiri. Bad itu wajib menggunakan, lebih jelek adalah worse ya. Oke, jawabannya adalah worse, bukan better ya, tidak ada kata better. Oke, done. That's all the material for today. If you still do not understand, you can replay this video once more. Kalau materinya sudah sampai sini, kalau kalian masih belum paham, silakan dimainkan lagi videonya. Kalau perlu kecepatannya dikurunkan ya, supaya bisa lebih paham. Karena nanti kalau masuk soal kalian nggak memahami video ini atau penjelasan ini, kalian akan banyak melakukan kesalahan di soal nanti. Now let's go back to the WhatsApp group. I will share a link for your assignment. See you. Ayo kita balik ke grup kelas kalian. Saya akan membagikan link atau tautan Google Form untuk penugasan kalian hari ini ya. Terima kasih, mohon maaf sekitar 22 menit. Tapi semoga ini bermanfaat untuk kalian, jadi worth it kalian menghabiskan kuota kalian ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.